Ustaz, gimana kalau hatinya? Taruh dulu satu-satu, belum jawab. Ustadz belum jawab. Sabar, nanti gilirannya Abah kedua. Silakan Ustadz jawab. Iya, dialihkan jawabannya. Gimana caranya agar tidak menjadi larangan ya, tidak melarang. Dialihkan anaknya. Ya. Dirubah gimana Pak Ustadz? Dialihkan ke hal yang lebih baik Daripada melarang lagi. daripada merokok, mendingan Bukan permen. Ya. Jadi nggak boleh bilang rokok itu haram ya. Ya. Jadi Tapi ya lah. Jadi kalau bilang rokok itu haram nanti doa itu jadi rokok itu jadi benar-benar haram. tidak halal. Tidak halal. Kalau dicoret tidaknya kan jadi halal kan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut, ada mau nanya sekarang dari Al Mukarram Kiai Pak Haji Suroto. Alhamdulillah. Pak Ohan. Jadi Pak Haji Suroto. Ustaz, saya punya seseorang nih. Iya. Mantan pacar. Mantan pacar. Oh. Iya, bukan mantan pacar. Oh, terus mau diganti apa gimana? Punya hatinya beku, sulit nih dibicarakan. Saya dinasihati. Hatinya Nggak bisa beku. disihati, hatinya keras. Maksudnya hatinya dia keras. gimana? Supaya lembut. Ya. Yang pertama, kasih dia makanan yang halal. Ini ke pertanyaan ini kalau saya share ke grup gimana ini? Terus istrinya baca. Oh, nggak ada istrinya. Iya kalau dibaca di grup. Kan nggak ada istrinya. Oke. Pertanyaannya bagaimana melembutkan hati seseorang aja ya? Jangan istri. Itu Bapak Ibu di sini, Ibu kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Ya, soalnya ini jadi tempat terpencar ya, jadi empat. Sesuatu bukan di istri. Nggak panas dan menghindari panas, Pak. Panas ya, Ibu panas ya. Pindah yuk sini yuk, pindah yuk. Pindah yuk, maaf. Pindah, Bu. Ini pindah lagi. Bu, Bu, Ngumpul sini ya, ngumpul sini. Tidak, lebih dekat aja nggak apa-apa. Sini aja. bagaimana caranya melembutkan hati seseorang gitu? hati Kasih seseorang. Wah, ini lain bertanya. Seseorang bukan istri. Bukan. Ya lain. Jangan dong. Oke. Bilang istri. Waduh, gawat. Bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Nah, itu. Jawabannya Tat. Baik, Lanjut. Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Pak Ohan. Bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Luar konsep ya. Hati itu ibarat batu. Kalau terkena air terus, batu yang keras itu menjadi apa? Menjadi ya, meskipun ditetesin air dikit, maka batu itu menjadi apa? Menjadi bolong ya. Ya, artinya apa? Hati yang keras kalau kita doain terus, kalau kita sabar terus mendoakan kebaikan, ya Allah lembutkan hati si fulan, ya Allah beri hidayah dan seterusnya. Apalagi ini kita berada di tempat mustajab, di waktu yang mustajab, kita doain terus. Masa iya sih Allah ngediemin aja? Insya Allah akan ada saatnya dilembutkan sama Allah. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa kita tidak bisa merubah karakter seseorang. Kita tidak bisa merubah hati seseorang. Kita hanya bisa memberikan nasihat dan mendoakan. Kita nggak bisa ngerubah. Jadi jangan memaksakan diri sehingga kita ngambek kalau dia nggak berubah. Ini salah. Jadi kalau misalkan kita udah doain, kita udah nasihatin, ternyata dia nggak berubah, kita ngambek nggak boleh. Kita nggak punya hak ngerubah dia. Yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa memberikan nasihat dan mendoakan. Urusan berubah atau enggak itu urusan Allah, ya. Makanya pastikan anak-anak kita, keturunan kita, makanannya dari sumber yang halal. Insya Allah yang hadir di sini semuanya Allah anugerahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Karena rezeki yang halal yang berkah itu sangat berpengaruh terhadap karakter seseorang, Bapak Ibu. Coba aja deh, anak kita kasih rezeki yang haram tiap hari, Bu. 40 hari aja. Ya, 40 hari kasih rezeki yang haram tuh, dari hasil riba, dari hasil yang tidak diridhoi Allah. Ya, jangan harap anak kita menjadi soleh. Ingat Allah, rajin sholat. Kenapa? Karena dagingnya berasal dari yang haram. Gitu. Rizki yang haram itu terbagi dua. Ada haram secara zat, ada haram secara mendapatkannya. Kalau secara zat sudah jelas. Contoh, babi, apa lagi? apa lagi? Babi dan keturunannya, anjing dan keturunannya, terus apa lagi? Jengkol. Khamar, terus apa lagi? Darah, bangkai. Nah, itu sudah jelas.
Ya, ada juga yang cara mendapatkannya. Contoh, barangnya sih halal, cuma karena kita ngambilnya dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Nah, itu harus diperhatikan juga. Semoga anak keturunan kita terhindar dari rezeki yang haram. Ya, karena itu membuat otak tidak cerdas, membuat hati tidak lembut, membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak Ohan ya. Oke, cukup. Cukup. Nah, Jadi doain. sudah dua Ada lagi pertanyaan. ibu, dari Satu ini lagi. udah dari bapak-bapak, mungkin dari ibu-ibu. Silakan adik-adik. Boleh, ini boleh pertanyaan di luar tema atau Ustadz? Boleh, boleh. Oh boleh, acaranya boleh bebas di luar tema. Ayo, ada mau nanya ibu-ibu? Bu, bu, ibu, ibu, bangun bu. Ada mau tanya bu? Ada mau nanya adek? Bagaimana mempunyai hati yang lembut? Ada mau nanya ibu-ibu? Cukup. Bu Fitri. Bu Wisma mau nanya biar hati suaminya lembut. Mau nanya Ustadz, Ayo. tadi kan yang penghalang doa kita kan adalah dosa ya Ustadz ya. Nah, sumpama nih Ustadz ya, kita kan punya anak buah nih ya. Dulu sering kita marahin nih Ustadz ya, karena kan emang kerjaannya tuh gak bener gitu kan. Terus akhirnya dia habis kontrak tuh Ustadz ya. Terus kita kan nyesel nih Ustadz ya, tapi gak pernah ketemu lagi gitu. Jangan-jangan dia pernah sakit hati sama perkataan aku gitu kan, waktu pernah kerja gitu kan. Dan bisa jadi penghalang doa-doa aku gitu ya. Nah, untuk ngebalikin supaya S-nya itu hilang gimana Ustadz? Ya. Baik. Kalau sudah hilang kontak begitu, doain aja kebaikan buat dia. Ya, doain dia yang baik-baik. Mudah-mudahan rezekinya makin bagus, hidupnya makin baik, ya, yang baik-baik. Karena kalau kita mendoakan yang baik, insya Allah orang itu tiba-tiba ingat kita dengan kesan yang baik gitu. Seperti itu. Sebaliknya kalau kita masih kesal, di sana juga hal yang sama. Kan kemarin sudah belajar tentang energi ya. Energi baik akan menarik yang baik. Yang tidak baik akan menarik yang tidak baik. Contoh misalkan Bapak Ibu di Madinah ini mendoakan orang yang lagi di rumah. Ya, itu yang di rumah itu bisa ngerasain Bapak Ibu. Bisa ngerasain. Tiba-tiba mungkin ingat Bapak Ibu. Kok tiba-tiba ingat anak saya yang lagi di Madinah gitu. Padahal bukan begitu karena emang lagi didoain gitu. Atau mungkin pernah Bapak Ibu ngalamin hal kayak gini. Lagi nyeritain seseorang, orang itu datang. Pernah nggak? Hah? Jadi malu. Sering ya. Biasanya kita bilang apa tuh? Bilang apa? Ketika kita lagi ngomongin seseorang, lagi nyeritain seseorang, tiba-tiba orang itu datang. Tiba-tiba kita ngomong apa ke orang itu? Panjang umur. Padahal bukan panjang umur, kita lagi manggil dia. Itu orang dipanggil sama Bapak Ibu. Itu benar adanya. Ya, itu subhanallah ya. Makanya kalau Bapak Ibu ngedoain anak itu jangan sangka doanya nggak nyampe Bapak Ibu. Ya, doa yang kita panjatkan di sini untuk orang yang di rumah, ya Allah titip anak-anak saya, ya Allah titip suami saya di rumah, titip istri saya di rumah. Itu kekuatan doa tuh bekerja gitu loh. Makanya kita harus positive thinking bahwa doa kita itu pasti diijabah. Ada nggak yang nggak yakin doanya diijabah? Harus yakin ya, karena kalau nggak yakin kayak cerita tadi itu, saya udah doa tapi nggak diijabah, beneran nggak diijabah. Jadi kalau habis doa optimis pasti diijabah. Kalaupun tidak diijabah langsung, insya Allah minggu depan, enggak minggu depan, insya Allah kan bulan depan, enggak juga ternyata, insya Allah jadi tabungan di akhirat. Kan 3 pengabulan doa, yang pertama kita minta langsung dikasih. Biasanya itu makom kekasih Allah karena hatinya suci, minta langsung dikasih. Nah Bapak Ibu pun kalau rajin membersihkan perisai itu jangan heran nanti baru mikir dikasih. Pernah gak Bapak Ibu mikir kayak gini, ya Allah ini panas banget, enak kali ya minum es kelapa. Tiba-tiba ada yang datang nganterin, ini saya beli es kelapa 2, ini 1 buat kamu gitu. Pernah gak ngalamin? Pernah. Itu kita kan bilang itu kebetulan ya. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Bukan kebetulan. Itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu itu kondisi kita lagi bagus. Ya, hati kita lagi bagus, pikiran kita lagi bagus sehingga baru mikir aja kejadian. Ini kan ilmunya Imam Malik. Ya. Dulu Imam Malik sama Imam Syafi'i berselisih tentang rezeki. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, harus diusahakan.